Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Selang beberapa hari sesudah Yesus datang ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun, sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara Yesus memberitakan sabda kepada mereka, beberapa orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang, tetapi mereka tidak dapat membawanya ke hadapan Yesus karena orang banyak itu. Maka mereka membuka atap yang di atas Yesus. Sesudah atap terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Melihat iman mereka, berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Hei anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ duduk juga beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hati, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri?" Tetapi Yesus langsung tahu dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Maka ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh itu, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilanmu dan berjalanlah'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang seperti ini belum pernah kita lihat." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kita mendengarkan kisah penyembuhan seorang lumpuh. Ketika Tuhan Yesus berada di Kapernaum, di rumahnya, dan orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya untuk mendengarkan pengajaran, yaitu tentang kerajaan Allah. Digambarkan orang sampai meluber di depan pintu. Dan datanglah mereka yang mengusung seorang lumpuh, berusaha masuk jalan yang normal, pintu tidak dapat. Namun akhirnya mereka menaikkan orang lumpuh ini melalui tangga yang berada di luar rumah. Bagaimana kita ketahui, konstruksi rumah zaman dulu, zaman Tuhan Yesus,
Ini di sana atapnya datar, ya. Atap rumah di sana datar. Ini dibuat dari anyaman ranting, jerami, dan tanah. Dan atap ini dibongkar, ya, sehingga orang lumpuh ini bisa berada di hadapan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melihat iman, ya, para pengusung yang nampak dari usaha perjuangan mereka, ya, menunjukkan kebesaran iman dari para pengusung, ya. Tuhan Yesus, ya, menanggapinya, ya, menjawabinya. Namun bukan dengan sabda penyembuhan, namun sabda pengampunan. Anakku, dosamu sudah diampuni. Saudara-saudari yang terkasih, ada kepercayaan, ya, pada waktu itu ada hubungan, ya, antara penyakit dan dosa. Dengan diampuni dosa, hal ini mengisyaratkan akan segera ada penyembuhan, ya, akan ada kesembuhan. Namun ada persoalan lain, ya, yang muncul. Ya, di situ ada ahli-ahli Taurat. Ketika Tuhan Yesus bersabda, ya, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Mereka berpikiran dalam hati, mengapa, bagaimana dikatakan, ya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa, ya, selain Allah sendiri? Para ahli Taurat menganggap Tuhan Yesus telah merampas hak khusus dari Allah soal mengampuni. Maka mereka tentu memandang ia menghujat Allah. Dan sebagaimana hukum Taurat, mereka yang menghujat Allah, hukumannya adalah hukuman mati. Namun di sini masih ada dalam hati, ya, belum dikatakan. Dan kita melihat kemampuan Tuhan Yesus, ya, yang membaca isi hati mereka. Dan tentu kemampuan ini hanya, ya, dimiliki oleh Allah. Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah, ya, mengatakan kepada orang lumpuh itu, ya, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Di sini seperti pertanyaan, ya, teka-teki. Lebih mudah mana, ya, mengatakan dosamu sudah diampuni? Tentu menjalankan pengampunan adalah sulit, namun mengatakan pengampunan adalah mudah. Dan tentu tidak ada bukti, tidak ada orang yang dapat mengecek dosanya sudah diampuni atau belum. Namun mengatakan sabda penyembuhan tentu harus ada buktinya, ya. Buktinya orang itu, ya, sembuh.
Namun akhirnya Presiden kasih ya, Tuhan Yesus ya, menyatakan sabda kesembuhan ya, kepada orang lumpuh ini. Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Dan akhirnya orang lumpuh ini mendapatkan kesembuhan dengan ia bisa berjalan. Saudara-saudari kasih, melalui sabda Tuhan ini, Penginjil Markus menunjukkan ya, bahwa Tuhan Yesus menyamakan ya, antara tindakan pengampunan dengan tindakan penyembuhan. Dengan Markus mengutip teka-teki ya, lebih mudah mana ya, nyatakan dosamu diampuni atau bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tuhan Yesus menyamakan antara tindakan pengampunan dan tindakan penyembuhan. Maka di sini Tuhan Yesus mengajarkan mengampuni seseorang itu berarti menyembuhkan mereka. Dengan kita bisa mengampuni orang lain, maka orang lain itu menjadi ya, sembuh, ya, menjadi sehat, tidak ada beban lagi atas kesalahannya, karena kita berkenan mengampuni. Dan tentu ia akan dapat hidup dengan wajar. Lalu bagi diri kita sendiri yang bisa mengampuni, bagaimana diajarkan oleh Tuhan Yesus ya, kesediaan Allah mengampuni dosa kita tergantung kesediaan kita mengampuni sesama kita. Kalau kita bisa mengampuni sesama kita, tentu Allah pun juga akan mengampuni ya, dosa-dosa kita. Kita dibebaskan dari dosa-dosa kita. Tentu juga kalau kita tidak bisa mengampuni ya, sesama kita, kalau kita ketemu papasan, menjadi mangkel dan sebagainya ya, membuat emosi, dan tentu ini juga menjadi penyakit bagi diri kita sendiri kalau kita belum bisa mengampuni. Dengan kita bisa mengampuni tentu juga ada kelegaan, kenyamanan, keenaan dalam menjalani hidup ini karena ada kebebasan. Dan terlebih rahmat yang kita terima tentu kita diampuni oleh Allah. Dengan Markus ya, penginjil memasangkan ya, antara mengampuni dengan kesembuhan. Ini juga ditunjukkan dalam masyarakat kuno, bahkan zaman sekarang menganggap penderitaan penyakit itu sebagai akibat hukuman dari Allah atas dosa-dosa kita. Ini kepercayaan zaman dulu, tentu, dan juga zaman sekarang ya masih menjadi kepercayaan. Kalau ada musibah, ada bencana alam dan sebagainya ya, menganggap sebagai hukuman dari Allah. Dengan Markus penginjil memasangkan ya, antara pengampunan
dengan kesembuhan. Maka di sini Tuhan Yesus ya mengajar kita tentang kehendak Allah. Allah menghendaki ya, manusia memperoleh pengampunan ya. Kehendak Allah orang berdosa ya memperoleh pengampunan, diampuni, bukan dihukum, mendapat kesembuhan dan bukan disakiti. Untuk itu padahan kasih ya, melalui sabda Tuhan kita diajar oleh Tuhan kita Yesus Kristus ya. Kita dipanggil ya, dalam hidup ini untuk saling mengampuni ya, satu sama lain. Yang menjadi gambaran tentang hal ini adalah ya, dari Allah kita sendiri yang senantiasa ya mengampuni kita. Dengan kita hidup saling mengampuni, ya, kita pun akan menerima rahmat Allah. Allah bersedia ya mengampuni ya, dosa-dosa kita, kesalahan kita. Kita dijadikan ya, dibebaskan ya atas dosa. Maka pengampunan, saling mengampuni adalah menjadi ciri dan gaya hidup para murid Tuhan kita Yesus Kristus.